warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa kita iringkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak tim promotor, Bapak Profesor Dr. Eri Barlian MSI, Bapak Profesor Dr. Bustari Mokhtar, yang terhormat Bapak tim pembahas, Profesor Dr. Azwar Ananda, Profesor Dr. Safri Anwar MPD. Izinkan saya mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berbasis kewirausahaan lingkungan di Kota Pariaman. Latar belakang, lingkungan adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kawasan pesisir dengan ekologi yang stabil diperkirakan akan menghadapi berbagai masalah, yaitu 1. Karakteristik topografi pesisir dengan fungsi ekologisnya bersifat dinamis. Dan kedua, ekologi pada umumnya tidak berimpit dengan batas-batas wilayah peruntukan. Fakta di lingkungan pesisir Kota Pariaman bahwa kualitas lingkungan hidup semakin menurun yang terus mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan hidup dapat diakibatkan berbagai kegiatan, baik dalam skala terbatas maupun dalam skala yang lebih luas. Selain itu, potensi sumber daya alam tersebut di wilayah pesisir dan pantai umumnya mempunyai beragam permasalahan yang mendasar, yaitu sumber daya manusianya yang masih marginal, terutama di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian di salah satu wilayah di Kota Pariaman, bahwa tingkat pendidikan masyarakat pesisir mayoritas masih tamat SD, sekitar 45%. Yang tidak tamat SD mencapai 15%. Bekerja di sektor nelayan dan pertanian 35%. Dan pengangguran mencapai 15%. Bagi yang berpendidikan setingkat SMP, mereka banyak yang memilih menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sebagai TKI, sebagai pilihan hidupnya untuk berjuang keluar dari kemiskinannya. Sementara pekerjaan di sekitar perikanan dan pertanian merupakan pekerjaan musiman dan mereka sebagian berperan sebagai buruh nelayan dan buruh tani yang pendapatannya cukup minim. Identifikasi masalah. Pertama, kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir masih rendah. Kedua, program-program pemberdayaan yang bisa dikembangkan masih terkendala sumber daya manusia. Yang ketiga, program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak terkelola dengan baik. Yang keempat, banyak bantuan pemerintah tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sasaran. Yang kelima, banyak nelayan yang masih beroperasi secara tradisional karena tidak memiliki alat tangkap yang memadai. Keenam, belum adanya program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan dan terintegrasi dengan pusat kegiatan belajar masyarakat setempat. Yang ketujuh, kondisi lingkungan menjadi masalah yang belum diatasi dengan optimal. 8. Persoalan sampah masih menjadi kendala bagi masyarakat dan sampai saat ini belum dikelola secara efektif. Rumusan masalah, bagaimana kondisi faktual pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Pariaman berbasis kewirausahaan lingkungan
yang telah dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana pengembangan model konseptual pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Pariaman berbasis kewirausahaan lingkungan? Bagaimana validitas model konseptual pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Pariaman berbasis kewirausahaan lingkungan? Bagaimana praktikalitas model konseptual pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Pariaman berbasis kewirausahaan lingkungan? Bagaimana efektivitas model konseptual pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Pariaman berbasis kewirausahaan lingkungan? Tujuan penelitian. Pertama, menggambarkan kondisi faktual upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Pariaman berbasis kewirausahaan lingkungan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, mengembangkan model konseptual pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Pariaman berbasis kewirausahaan lingkungan di Kota Pariaman. Yang ketiga, mengetahui validitas model konseptual pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kewirausahaan lingkungan di Kota Pariaman. Yang keempat, mengetahui praktikalitas model konseptual pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kewirausahaan lingkungan di Kota Pariaman. Yang kelima, mengetahui efektivitas model konseptual pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kewirausahaan lingkungan di Kota Pariaman. Spesifikasi produk yang dihasilkan. Tampilan produk berupa buku model dengan desain cover menarik yang menggambarkan model pemberdayaan masyarakat pesisir yang dicetak dengan ukuran kuarto. Yang kedua, sistematika dalam buku model, yakni adanya pendahuluan, kajian teori, tahapan pengembangan model, implementasi model, dan rencana aksi model. Dalam implementasi model, diuraikan mengenai pendekatan pemberdayaan yang dilakukan, metode dan materi pemberdayaan, dan dilengkapi dengan indikator capaian model. Pada bagian akhir, dilengkapi dengan rencana aksi model yang sudah disesuaikan dengan program Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dan Sumatera Barat. Pentingnya penelitian. Penelitian ini penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kewirausahaan lingkungan di Kota Pariaman dan memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat terkait pengembangan model pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Pariaman berbasis kewirausahaan lingkungan. Penelitian ini menjadi penting karena fokus dalam pengembangan masyarakat pesisir adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraannya dengan menjadikan masyarakat sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Novelty dalam penelitian ini adalah fokus pada bidang pendidikan, khususnya pengembangan lembaga non-formal, yakni PKBM. Penelitian ini menjadi penting karena bidang pendidikan merupakan aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Kajian pustaka. Pertama, kajian teori. Kajian teori akan membahas tentang definisi model pemberdayaan, definisi masyarakat pesisir, definisi kajian lingkungan, definisi kewirausahaan, kajian konsep kewirausahaan, dan kajian karakter kewirausahaan. Penelitian yang relevan. Penelitian tentang model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif menurut Ernawati dan Safitri 2018. Penelitian Laksmi A. Safitri dan M. Ghazali tahun 2018 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian Fatma Yulianti Lydia Gonandi tahun 2016 berjudul Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian berjudul Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat Mardiana et al. 2020. Penelitian Darsono, Okti Purwaningsih, C. Trikusmatuti, Tri Wahana 2015 berjudul Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Berbasis Masyarakat. Penelitian Muslim Sabarisman berjudul Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir Sabarisman 2017. Penelitian berjudul Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
pada 3 perkampungan nelayan air kuning, Pengembangan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Penelitian berjudul Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menurut Rahim et al. 2014. Penelitian berjudul Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat, IFNI 2018. Penelitian berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Nagari Ampiang Perak, Sumatera Barat, Perak et al. 2011. Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan prosedur R&D, Research and Development. Model pemberdayaan masyarakat pesisir dalam penelitian ini disusun dalam bentuk deskripsi proses pengembangan model yang merujuk pada pengembangan model prosedural Bohr and Gould 1983. Prosedur pengembangan pertama, Research and Information Collection. Yang kedua, Planning. Yang ketiga, Develop Preliminary Form of Product. Yang keempat, Preliminary Field Testing. Yang kelima, Main Product Revision. Berikutnya, Main File Testing. Operational Product Revision. Operational File Testing. Final Product Revision, Dissemination and Implementation. Berikut adalah prosedur pengembangan hasil penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian masyarakat pesisir berada di 3 kecamatan: Kecamatan Pareman Utara, Kecamatan Pareman Tengah, dan Kecamatan Pareman Selatan. Data dan sumber. Pertama, person, masyarakat nelayan, stakeholder, SKPD, dan tokoh masyarakat. Kedua, place. Dalam hal ini adalah rumah masyarakat nelayan, aktivitas masyarakat nelayan, lembaga PKBM, LSM, KUP, dan balai desa. People, arsip data kependudukan masyarakat nelayan di BPS Kota Pareman dan peta lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah validator yang terdiri dari 2 orang validator, yakni pakar ekonomi dan pakar pemberdayaan masyarakat sebanyak 2 orang, dan pengguna model yang diambil dari masyarakat peserta pelatihan di PKBM sebanyak 30 orang. Adapun pengambilan sampel yakni purposif yang diambil merata dari 3 kecamatan, masing-masing kecamatan 10 orang. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini pertama, observasi, yang kedua, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data dengan menganalisis data penelitian kuantitatif deskriptif. Adapun langkah sistematis yang dilakukan untuk menganalisis data penelitian kuantitatif deskriptif tersebut adalah dimulai dari hasil review para validator dan uji coba kepada masyarakat pengguna. Hasil penelitian. Lokasi penelitian. Wilayah pesisir dan pantai Kota Pareman mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup beragam, di antaranya potensi perikanan tangkap, industri pengolahan ikan, pertanian, perkebunan, peternakan. Dalam penelitian ini difokuskan pada 3 lokasi dengan karakteristik wilayah pantai. Kondisi geografis lokasi penelitian ini berada di desa sepanjang garis pantai Kota Pareman. Upaya pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah. Program pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pareman, namun berdasarkan informasi belum berlangsung secara optimal. Program pemberdayaan lainnya yang pernah diberikan kepada masyarakat adalah bidang pengolahan hasil ikan. Masyarakat pernah diberikan pelatihan membuat bahan makanan dari olahan ikan dan juga membuat salalawak sebagai makanan yang populer di Kota Pareman. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat pesisir. Research and Information Collection. Potensi alam dan kelautan. Potensi alam dan kelautan Kota Pareman memang cukup besar. Menurut narasumber Kepala Dinas DKP, wilayah laut Kota Pareman memiliki potensi bermacam-macam ikan sejumlah ribuan ton dan belum tergarap optimal oleh nelayan setempat. Potensi ekonomi. Potensi ekonomi di wilayah pesisir Kota Pareman umumnya diperoleh dari pekerjaan sebagai nelayan dan beberapa jenis pekerjaan lain seperti berdagang, petani, dan pegawai.
namun dominan potensi ekonomi berasal dari menangkap ikan di laut. Potensi budaya. Potensi budaya masyarakat pesisir di Kota Priaman sangat beragam dan sudah dikenal sebagai potensi wisata unggulan di wilayah Sumbar dan Indonesia. Potensi sosial masyarakat. Potensi sosial masyarakat di Kota Priaman yakni kehidupan masyarakat yang heterogen namun tetap hidup rukun. Potensi kelembagaan. Potensi kelembagaan pada masyarakat di Kota Priaman sudah ada, yakni sudah ada organisasi masyarakat yang bisa diberdayakan. Kendala yang dihadapi masyarakat pesisir. Minimnya permodalan, minimnya peralatan dan sumber daya untuk menangkap ikan. Minimnya keterampilan nelayan dan mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada. Minimnya pendampingan untuk mengolah sumber daya alam, minimnya kemampuan untuk berwirausaha. Pada tahapan planning, data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dan informasi tentang implementasi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, LSK, lembaga dinas, atau instansi serta SKPD dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir. Berikut data jumlah rumah tangga nelayan dan kelompok nelayan pada 3 kecamatan. Adapun perencanaan pengembangan model meliputi tahapan sebagai berikut. Pertama, target sasaran model. Target sasaran model pada kelompok nelayan aktif, pemuda dan perempuan. Yang kedua, bentuk kegiatan dalam bentuk pemberian pelatihan partisipatif dengan waktu yang fleksibel sehingga dapat diikuti masyarakat sasaran. Yang ketiga, metode kegiatan dilakukan dengan metode ceramah, praktik langsung, dan diskusi serta FGD. Yang keempat, mitra pada PKBM setempat yang ada di Kota Priaman. Yang kelima, instrumen model yang berisi kegiatan dan indikator capaian dan rencana aksi. Tahap berikutnya, develop preliminary form and of product. Pada tahap ini, menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pengembangan, penentuan tahap-tahap pelaksanaan di desain lapangan, dan penentuan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Tahap berikutnya, preliminary file testing, uji coba lapangan awal. Pada tahap ini, model sudah disusun, diperkaya melalui kelompok diskusi terfokus. FGD dilakukan dengan menghadirkan beberapa unsur yang dinilai mempunyai wawasan dan memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan. Berikut adalah hasil validasi dari 2 validator dengan 12 instrumen dengan hasil sebagai berikut. Pertama, hasil rata-rata 3 pada validator pertama dengan nilai 3,8 dan validator kedua dengan nilai 3,4, hasil rata-rata 3,6. Artinya hasilnya valid. Tahap berikutnya, main product revision dilakukan setelah uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap produk awal, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat internal. Berikut perbaikan hasil validasi dengan komponen pertama, kajian teoritis model. Yang kedua, tahapan implementasi. Yang ketiga, indikator capaian model. Yang keempat, rencana aksi pemberdayaan masyarakat. Tahap berikutnya, main file testing, uji coba lapangan utama. Uji coba kepada 30 orang peserta pelatihan yang diambil dari 3 kecamatan. Yang terkait pengembangan masyarakat pesisir yang difokuskan pada aspek lingkungan dan kewirausahaan. Berikut resume hasil uji praktikalitas dari indikator sistematika model, penyajian model, kemanfaatan dengan hasil 4,28 dengan sangat praktis. Tahap berikutnya, operasional product revision. Hasil revisi uji coba model yang terdiri dari komponen, aktivitas, dan materi. Tahap berikutnya, operasional file testing.
Pada tahapan ini, pelatihan dilakukan pada kelompok sasaran merupakan utusan dari PKBM setempat yang jumlahnya 30 orang, yang dilakukan pada akhir Oktober 2020. Adapun hasil uji coba pelatihan dilakukan dengan desain pretest dan posttest. Berikut data pretest dan posttest. Dari kedua data itu dapat disimpulkan bahwa data dari pretest ke posttest terjadi kenaikan nilai pada kelompok sasaran. Tahap berikutnya, final product revision. Pada tahap ini, analisis produk difinalkan sampai ekonomi masyarakat terjadi kenaikan. Tahap berikutnya, dissemination and implementation. Pada tahap ini, model ini cukup fleksibel digunakan karena dirancang untuk dipakai dalam kondisi pembelajaran apapun. Model ini dirancang bisa digunakan dengan mengintegrasikannya dalam pendidikan non-formal pada pusat kegiatan belajar masyarakat. Namun juga dapat diimplementasikan secara khusus melalui pelatihan-pelatihan yang dirancang untuk kebutuhan tertentu. Salah satu hal positif dari pengembangan model ini, model didesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan. Pertama, gambaran upaya pemberdayaan yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah dan juga organisasi non-pemerintah di Kota Priaman adalah: 1. Pemberian bantuan kapal motor. Yang kedua, pemberian bantuan alat tangkap ikan. Ketiga, pelatihan UKM. Keempat, pelatihan kewirausahaan dan permodalan. Adapun sasaran pemberdayaan adalah nelayan yang tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kota Priaman. Yang kedua, penelitian sudah berhasil mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan lingkungan di Kota Priaman dengan menggunakan model prosedural dari ball and goal dengan tahapan merumuskan potensi dan masalah, pengumpulan informasi dan kajian teori, pengembangan produk, validasi produk, revisi hasil validasi, uji coba produk, perbaikan hasil uji coba produk, dan penggunaan program produk. Tahapan ini sudah menghasilkan model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kewirausahaan lingkungan dengan mengintegrasikan 5 bidang yang terkait dengan proses pemberdayaan, yaitu pendidikan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan kelembagaan dengan melakukan pendekatan partisipatif. Yang ketiga, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kewirausahaan lingkungan yang dihasilkan sudah divalidasi oleh pakar pemberdayaan lingkungan dan sudah valid dan praktis serta siap untuk didistribusikan lebih luas. Uji efektivitas juga menunjukkan model yang dikembangkan cukup efektif. Implikasi pengembangan model pemberdayaan masyarakat pesisir ini berimplikasi pada perubahan struktur kognitif, afektif, dan psikomotor masyarakat dalam peningkatan kesejahteraannya, khususnya berbasis lingkungan dan kewirausahaan. Pengembangan modal juga berimplikasi kepada sistem penyediaan produksi masyarakat dan pemasaran. Saran, pemerintah setempat perlu menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk dapat mengoptimalkan pengembangan pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir berbasis kewirausahaan lingkungan. Kerjasama tersebut diharapkan fokus untuk pengembangan program pelatihan dengan melibatkan pengelola PKBM setempat, karena organisasi ini cukup banyak dan dominan berada dekat dengan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keterlibatan aktif masyarakat dalam bentuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan yang dikembangkan oleh pemerintah bersama pengelola PKBM, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya yang berguna untuk pengembangan ekonomi. Peneliti lain untuk dapat mengembangkan variabel-variabel lain yang belum dibahas dalam penelitian ini. Variabel yang perlu dikembangkan lebih intensif yakni bidang ekonomi, kebudayaan, dan sosial yang belum menjadi fokus peneliti untuk pengembangan aspeknya guna pemberdayaan masyarakat pesisir. Demikianlah presentasi seminar hasil penelitian disertasi saya. Jika ada kekurangan dan kekilafan, saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.